Sebuah angkot terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Sukabumi, Jawa Barat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan usulkan hak angket putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai polemik. Anak-anak Palestina paling banyak menjadi korban akibat agresi militer Israel. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sebuah angkot terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya sopir angkot mengalami luka bakar. Video amatir merekam detik-detik angkot yang terbakar di sebuah SPBU di Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar hingga menyambar dispenser pengisian BBM. Bahkan warga sempat mendengar ledakan saat kebakaran terjadi. Peristiwa berawal saat angkot sedang mengisi BBM, tiba-tiba ponsel milik pengemudi berdering dan langsung memicu kebakaran. Akibatnya sopir angkot mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari handphone milik siapa? Handphone milik pemilik kendaraan angkot. Itu gimana Pak? Apakah bisa meledak? atau Berdasarkan informasi yang bersangkutan tadi bahwa ketika sedang pengisian BBM, handphone bunyi sebanyak 5 kali. Itu informasi dari pemilik kendaraan. Jadi itu yang memicu. Kemungkinan besar itu yang menjadi pemicu kebakaran. Tim Inafis Polres Sukabumi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendengar argumentasi dari 3 pelapor dan 3 Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Ashidik, memimpin 2 persidangan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hari ini MKMK memeriksa 3 pelapor, yakni Pergerakan Advokat Nusantara, Komite Independen Pemantau Pemilu dan Advokat Tumpak Nainggolan. Berdasarkan keterangan para pelapor menyatakan menolak putusan MK terkait usia Capres-Cawapres. Pelapor meminta agar MKMK menjatuhkan sanksi berat, yaitu pemecatan tidak hormat terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain itu, MKMK juga memeriksa 3 Hakim MK, yakni Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo. Sementara menurut Jimli Ashidik, keputusan soal pelanggaran etik akan diberikan secara individual kepada masing-masing Hakim MK. Pelanggaran etik bisa saja terbukti dilakukan salah satu atau beberapa hakim, namun tidak terbukti pada hakim lainnya. Itu ada yang salah, ada yang enggak, ada yang terbukti melanggar, ada yang tidak terbukti. Malah kalau pengalaman saya di KPP dulu, ya kan, ada yang tidak terbukti direhabilitasi, ada yang tidak terbukti malah dipuji, nah gitu loh. Jadi bukan hanya memberi sanksi, Mahkamah Kehormatan ini, Majelis Kehormatan ini harus juga mengawal kepercayaan publik. Terdapat 3 opsi sanksi kepada para hakim MK jika terbukti melanggar etik, yaitu teguran, pemberhentian, dan peringatan. Sedangkan ada beberapa jenis pemberhentian untuk hakim atau ketua MK yang terbukti melanggar etik.
Sebelumnya MK menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Sidang untuk pelapor tersebut diikuti 16 akademisi hukum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menghadirkan 3 hakim MK. Selengkapnya kita akan langsung menuju gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan kami Ismalia di sana. Selamat sore, Ismalia. Seperti apa jalannya proses pemeriksaan kode etik hakim MK pada hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK kembali menggelar 2 sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik yang bersifat terbuka dan tertutup. Sehari ini agendanya untuk persidangan terbuka dilakukan 2 kali, hari ini pada pukul 9 dan tadi pada pukul 13.30, yang dimana hari ini ada 9 pelapor yang diperiksa oleh MKMK sendiri. Dan untuk persidangan tadi yang sidang terbuka yang dilakukan pada pukul 9 ada 3 pelapor, yakni dari Pereket Nusantara, Tumpak Nainggolan, dan juga Komite Independen Pemantau Pemilu. Dan tadi juga baru saja atau sekitar pukul 15 tadi baru saja selesai untuk sidang kedua pada pukul 13.30. Ini ada 2 golongan dari ke-6 pelapor sisanya, 3 pelapor dari organisasi dan 3 pelapor dari individu. Dan yang dimana untuk dari organisasi ini salah satunya dari Advokasi Peduli Pemilu. Yang sebenarnya dimana David dan juga pemirsa yang sebelumnya kita tahu bahwa memang Mahkamah Konstitusi telah melakukan putusan dengan nomor 90/PUU/21/2023 ya soal usia capres dan cawapres, yang dimana yang menjadi pro dan kontra, dan isi petitum dari pelapor-pelapor tersebut ini masih sama, yakni dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini untuk sidang tertutup dilakukan pada pukul 16 yang akan menghadirkan atau memanggil ketiga orang hakim Mahkamah Konstitusi, yakni ada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, ada Bapak Soehartoyo dan juga Bapak Manahan Sitompul, yang dimana tadi untuk Bapak Saldi Isra sendiri ini sudah datang ke gedung MKMK ini sekitar pukul 15.20, dan tadi ini baru saja beliau keluar dari gedung MKMK sendiri untuk menjalani pemeriksaan. Dan sampai saat ini kami masih belum melihat kehadiran 2 orang lainnya, yakni Soehartoyo dan Manahan Sitompul. Kami masih di sini untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kembali ke studio, Davi. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres mendapat pelaporan dari berbagai pihak. Ketua MK Anwar Usman dipanggil menjalani sidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terhadap Ketua MK Anwar Usman. MKMK yang dipimpin Jimli Asyidik memeriksa Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. MKMK akan melihat prosedur administrasi, prosedur persidangan, demi menjaga kehormatan kode etik hakim, kode etik pegawai, dan tentunya menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pertama kita akan panggil sekali lagi Pak Anwar Usman. Ya, jadi yang pertama dia dan terakhir panggil lagi. Nah, kemungkinan Pak Arief juga kita panggil. Nah, kemudian Panitera kita panggil khusus juga. Karena ini ada kaitan dengan tugasnya Panitera. Ya, ada beberapa isu yang terkait dengan dia. Soal prosedur administrasi, soal misalnya prosedur persidangan. Majelis Kehormatan MK ini bukan hanya menjaga kehormatan atau menegakkan kode etik hakim, tapi juga kode etik pegawai, karena tugasnya ya kan menjaga kehormatan institusi. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman membantah adanya kepentingan maupun lobi politik dalam putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dan menegaskan tidak akan mundur usai membuat putusan tersebut. Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Enggak ada tuh lobby gimana. Udah putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan 9. Ya udah. Oke.
Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Tama S. Langkun mengatakan, pelaporan para guru besar hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman merupakan sesuatu yang bisa menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan menyelamatkan tatanan demokrasi dari dugaan kepentingan tertentu. Untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Para guru besar, kemudian akademisi yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang jernih tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak tatanan demokrasi. Sebelumnya, 16 akademisi hukum mengadukan Anwar Usman ke MK. Para ahli hukum ini menuding Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya terlibat konflik kepentingan. Anwar Usman diduga ikut serta dalam upaya memuluskan jalan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju sebagai cawapres. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagai buntut putusan MK terkait batas usia capres-cawapres yang menuai polemik. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres berbuntut panjang. Usai menuai kontroversi publik, kali ini sorotan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengajak seluruh anggota DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Masinton saat rapat paripurna DPR. Masinton menilai putusan MK soal batas usia capres-cawapres adalah sebuah tragedi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Masinton mengklaim interupsi dan usulan penggunaan hak angket kepada MK bukan dilakukan atas alasan politik, namun menjaga konstitusi dari dukungan praktek nepotisme yang mencemarkan amanat reformasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di Gianyar, atribut PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud menghilang sebelum kunjungan kerja Jokowi. Namun baliho Prabowo Gibran justru bertebaran jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Padang, Sumatera Barat. Informasinya usai jeda.